Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Fira dari Fakultas Kesejahteraan Sosial atau KESOS kelas B. Saya ingin menjelaskan tentang relasi antara agama dan negara. Relasi antara agama dengan negara, diskusi tentang hubungan agama dan negara di tanah air seolah tidak ada habisnya. Sebagian orang menganggap memiliki relasi yang begitu kuat, sedangkan sebagian yang lain menilai memiliki jurang pemisah. Relasi antara agama dan negara ternyata tidak hanya di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia saja, hampir di berbagai belahan dunia selalu terdengar diskursus mengenai agama dan negara. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan timbul pertanyaan apakah terdapat hubungan antara agama dan negara. Pertanyaan kedua, apakah salah satu dari keduanya menegasikan yang lainnya? Ketika memahami jawaban dari pertanyaan tersebut, suasana kehidupan beragama dan berbangsa dapat berlangsung secara damai dan harmoni. Secara damai dan harmoni, seseorang yang beragama di dalam sebuah negara. Sebenarnya agama di Indonesia diposisikan pada tempat yang strategis. Sekalipun disebutkan Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian besar terhadap kehidupan beragama. Sejak lahir, pemerintah negeri ini menunjukkan satu kementerian yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada. Tidak hanya sampai di situ, pelaksanaan ritual agama pun mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah, seperti dalam penyelenggaraan ibadah haji dan puasa Ramadan. Pemerintah ikut mengambil bagian dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Demikian besar keagamaan semua agama dijadikan sebagai hari libur nasional. Namun tidak dipungkiri, dalam beberapa hal ada sebagian pihak menuntut lebih dari itu. Misalnya, agar hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum positif. Usulan ini selain didasarkan atas pertimbangan bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk negeri ini, juga dijamin bahwa jika usulan itu disetujui, pemeluk agama lain tetap akan terlindungi. Hal ini memang dimungkinkan karena hukum Islam sesungguhnya akan melindungi siapapun. Begitu pula isu di wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama non-muslim mengajukan tuntutan serupa. Aspirasi-aspirasi tersebut memang selalu muncul mewarnai kehidupan beragama, terkadang juga masuk ranah politik. Keinginan itu sepertinya sulit dipenuhi atas dasar pandangan bahwa negeri ini bukan berdasar agama, melainkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi agama diposisikan sebagai pedoman bermasyarakat sehari-hari. Namun nilai-nilai universal agama seperti keadilan, kejujuran, saling menghormati sesama, kasih sayang, kebersamaan, dan bermusyawarah dijadikan sebagai sumber atau roh dalam menyusun bagian aturan, pedoman, dan bahkan undang-undang negara. Agama negara dalam konstitusi harus diakui. Persoalan relasi antara negara dan agama di Indonesia mengalami pasang surut, sebab relasi keduanya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, budaya, dan pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang akan berlaku di Indonesia sudah dimulai para pendiri bangsa. Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh pendiri negara dari kelompok nasionalis terlibat pendapat tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. Awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, tetapi golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya
piagam yang dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada 22 Juni 1945. Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dinilai sebagai agama yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui pembahasan serius disertai dengan komitmen moral yang tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, mengingat khas unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, suku, ras, dan agama. Tampaknya founding fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, agama-agama Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan NKRI. Akan tetapi hal ini bukan berarti Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis mutualitis, yang satu dan yang lain saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan kerohanian yang dalam, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Dalam Undang-Undang 1945, Indonesia menegaskan bukan negara agama, melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Atas keberimbangan dalam relasi ini, penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balance atau saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemoni sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya harus dikontrol dan diimbangi. Nilai-nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan penebarkan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sisi lainnya, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktik-praktik otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara. Relasi ini merupakan jalan tengah dan bisa diterima semua kalangan, baik secara historis maupun secara yuridis. Negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Pancasila. Indonesia bukan negara agama, karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama, tapi negara Pancasila bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Sekian dari saya tentang tentang relasi antara agama dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.